Halo semuanya, aku Asdita. Kali ini kita akan membahas tentang Git Conventional Commit Message, kesepakatan umum untuk menulis commit message. Nah, jadi gini, ketika teman-teman udah pakai Git untuk kolaborasi, itu ada yang namanya commit. Nah, ketika kita mau commit, itu teman-teman harus ngasih commit message. Nah, commit message itu adalah message yang kita gunakan untuk menandai perubahan-perubahan apa yang terjadi di kode kita. Nah, contohnya kayak gini nih ya. Ketika pertama kali commit, ya kita jalankan saja perintah git commit -m terus commit pertama ya. Nah, kalau udah banyak commit, teman-teman bisa lihat pakai komen git log. Nah, di sini ada banyak ya, yang namanya commit message itu ada yang ini, dan ini. Oke. Kalau teman-teman pakai GitHub, teman-teman bisa melihat history commit message-nya di menu ini ya. Silakan buka repositorinya teman-teman terserah apa, lalu teman-teman bisa lihat di sini. Kalau diklik, maka akan terlihat nih kayak gini historinya. Oke. Ya, ini adalah perubahan-perubahan kode baris yang teman-teman tulis sebelumnya. Jadi teman-teman, commit message ini tuh sangat penting ya dalam proses kolaborasi kita ya. Nah, dengan commit message ini kita bisa lebih mudah untuk men-tracking semua perubahan-perubahan yang terjadi di baris kode kita. Dan sebenarnya nggak cuma kita aja yang bisa nge-tracking perubahan-perubahannya. Anggota tim kita itu juga bakal tahu tentang perubahan apa yang pernah terjadi di suatu baris kode. Nah, tapi teman-teman, seringkali kita nulis commit message itu suka-suka kita. Misal kayak gini nih yang aku lakuin di tahun 2018. Nah, aku tulis kayak gini, bug fix, add database, first commit. Nah ini bakal jadi masalah banget ya, commit message kayak gini. Kenapa jadi masalah? Karena ini nih, bug fix ini tuh aku nulis sesuka hatiku dan aku nih nggak mendeskripsikan tentang perubahan apa yang aku lakukan. Nah, mungkin kalau ini code-nya baru kita kerjakan seminggu atau beberapa hari, ini masih ingat nih bug fix, ya kan? Nah, tapi kalau ini tuh udah 1 bulan, 2 bulan, ini bakal jadi bumerang banget buat kita sendiri, bug fix. Nah, ini aku dulu nih nge-fix apa ya, gitu kan? Jadi bingung sendiri kan kalau commit message-nya kayak gini, ya. Nah, ini di 2018, kalau aku disuruh ngebuka code ini lagi, ya, padahal aku yang coding, aku yang nge-fix, aku yang nge-push, nah aku bakal bingung nih, bug fix ini konteksnya apa gitu teman-teman. Padahal aku yang nulis sendiri ya. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi ya, ketika kita nih nulis commit message sembarangan, ini tuh menjadikan kita dan teman satu tim kita tidak mengerti perubahan-perubahan yang pernah terjadi pada suatu baris code ya. Kita nih bakal kehilangan konteks tentang perubahan apa, gunanya apa perubahan ini, lalu ini untuk apa, itu kita bakal hilang konteksnya. Nah, maka dari itu, aku memperkenalkan yang namanya Git Conventional Commit Message ya. Ini tuh adalah suatu kesepakatan yang udah disepakati oleh banyak orang, oleh perusahaan-perusahaan besar, di mana kesepakatan ini digunakan untuk menulis commit message ya. Nah, kenapa penting nih Git Commit Conventional Message? Nah, dengan conventional commit message ini kita bisa mengenerate yang namanya change log secara otomatis ya. Jadi kita tidak perlu 2 kali untuk menulis change log ketika akan rilis ya. Change log ini nih sangat bermanfaat banget ketika akan rilis ke production ya. Nah, selain itu juga kita nih bisa kita bisa melakukan rilis versi aplikasi sesuai dengan semantic versioning ya. Nah, selain itu, yang udah aku jelasin tadi, dengan conventional ini, kita bisa dengan mudah untuk berkomunikasi dengan anggota tim, publik, atau stakeholder yang lainnya. Ya, karena commit message yang kita tulis itu ya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita nggak lupa tentang apa yang udah kita lakukan dulu, ya. Nah, sebenarnya ini bisa teman-teman baca sendiri di website yang akan aku taruh di deskripsi video ini. Oke, selanjutnya. Aturan dasar conventional commit kayak gini teman-teman ya. Ada yang namanya type, terus ada optional scope, ada description, ada optional body, dan optional footer. Ya, tapi teman-teman nggak usah terlalu pusing dengan
banyaknya format seperti ini. Teman-teman cukup perhatikan dua aja, yaitu type dan description. Nah, ini yang sangat wajib ya, type dan description ini wajib banget. Nah, yang lainnya ini optional. Oke, contohnya tuh kayak gini teman-teman. Nah, contohnya ada fix, prevent, raising of request ya. Ini nih ngapain nih? Oke, seperti yang udah aku bilang tadi, di sini ada type dan description ya. Ini type-nya nih. Type-nya itu fix ya. Nah, fix-nya itu apa? Nah, ini description di sini nih. Prevent raising of request. Nah, dengan kayak gini aja aku bisa tahu nih kalau di sini nih melakukan fix bug tentang raising of request, atau mungkin kita lebih kenal dengan yang namanya raise condition ya. Nah, ini di sini. Terus dia dijelasin nih kayak gini nih. Ya, dijelasin dia introducing a request ID and a reference to latest request. Dismiss incoming request other than from latest request ya. Di sini dijelasin, terus ini juga dijelasin lagi. Ini masuknya ke optional body. Terus di sini ada yang namanya optional footer. Nah, di sini dia ada optional footernya kayak gini. Ini aja aturan dasarnya sebenarnya ya teman-teman ya. Ada type dan ada description. Nah, type adalah jenis perubahan yang terjadi pada suatu baris. Kalau description ini ya menjelaskan tentang perubahan apa yang terjadi di suatu baris kode. Sebenarnya ada banyak type ya teman-teman ya. Tapi yang sering kali digunakan itu ada 3. Ada fit yang digunakan untuk mengenalkan fitur baru. Ada fix yang kita gunakan ketika kita nge-fixing bug, ketika kita membenarkan bug. Dan yang ketiga ada refactoring. Nah, refactoring ini sifatnya perubahan yang bersifat refactor ya. Nah, tapi teman-teman juga nggak sebatas ini aja yang digunain. Ada tipe lain seperti ada build, ada core, ada CI, ada docs, ada style, refactor yang aku sebutin tadi. Terus ada perf, test, dan terserah teman-teman nanti bisa ngebuat seperlunya teman-teman sendiri. Nah, tapi ada satu catatan ya teman-teman. Kalau teman-teman melakukan breaking change, itu sebaiknya teman-teman menambahkan tanda seru seperti ini. Ya. Teman-teman sebaiknya menambahkan tanda seru seperti ini. Kita melakukan suatu perubahan di API, di mana API-nya ini mengirimkan email. Nah, teman-teman bisa kayak gini. Fit, ini type, ini optional type, lalu ditambahkan ini nih tanda seru, ini menandakan adanya breaking change. Lalu teman-teman jelaskan tentang breaking change apa yang terjadi ya. Contohnya seperti ini. Lalu ini juga seperti ini contohnya. Ya. Core tanda seru, lalu ada drop support for node 6. Nah, ini menandakan breaking change. Oke. Nah, jika teman-teman sudah mengimplementasikan conventional commit, maka commit message teman-teman yang sebelumnya tidak mudah dimengerti menjadi lebih mudah dimengerti oleh diri sendiri dan semua anggota tim. Untuk video kali ini sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lainnya.